kita udah belajar interferensi pada Tiga N celah. celah. Nah, kan karena saya lihat dari modul modul tutorial 5 ternyata ada interferensi pada lapisan tipis. Berarti mau nggak mau kita harus bahas itu dulu sebelum bahas ke difraksinya. Oke, udah muncul Reza? Ya, Oke. Kita kan kemarin belajar interferensi pada N celah ya, Zaya. Ya. ya, Sekarang kita belajar yang namanya interferensi pada lapisan Soalnya itu karena mungkin karena nempel tipis. Oke. Nah, jadi gini. Reza pernah nggak ada ngelihat fenomena di lapisan air itu ada lapisan minyaknya? Pernah. ya, ada. Apa yang Reza amati ketika di lapisan air itu ada lapisan minyaknya? Dah? Kayak ada warna-warna pelangi, ya nggak, Zak? Betul. Betul. Nah, Cahaya dari cahaya. ya, jadinya kayak ada warna-warna pelangi itu kan, kayak merah. Ya, Jadi, nah itu tuh sebenarnya Reza sedang mengamati yang namanya interferensi pada lapisan tipis. Kok bisa sih muncul warna-warna pelangi? Kita coba ya. Jadi, misalkan gini. Lagi di mana, Zak? Kosan apa rumah? kosan. Itu kok rame kayak di rumah. Enggak. Oke. Nih, misalkan, Zak, saya punya lapisan tipis minyak. Oke. Oke. Ini air. Indeks bias minyak itu kan sekitar indeks bias minyak itu berapa ya? Lupa sebentar. Misalkan eh, indeks bias minyak itu macam-macam kita. Coba cek dulu. Indeks bias minyak. Aja ke Bandung kapan? Sekitar Di Bandung ya? 1,45-an lah. Oh, udah dapat Anggaplah ke Bandung nggak? Berarti pindahan ke Bandungnya Kapan? Masih lama anggap sih. 1,45. Juli lah. di Juli. Juli. Iya, dia masuk Agustus. Ya. Juli udah pindah. Anggaplah dia 1,45 indeks bias minyak. Nah, indeks bias air itu biasanya 1,33. 4 per 3. Kalau indeks bias air dapat banyak ya. Indeks bias air. Bentar. Indeks bias air. Air itu 1,43. Ya, betul. Nah, ini kan berarti udara ya, Zah ya. Anggap ini udara. Udara itu indeks biasnya 1. Oke. Nah, datang cahaya dari udara. Oke. Ini adalah cahaya datang. Oke. Reza tahu kan, cahaya ketika dia datang melewati medium, cahaya akan mengalami yang namanya dua hal. Iya, sama yang Sama yang dibiaskan. ya Betul dibiasa. ya? Iya, betul. Ini ada yang dipantulkan, kayak gini. Sama ada yang dibiaskan, kayak gini. Betul ya? Iya. Nah, lihat, Zak. Ini juga ketemu lapisan antara minyak dan air kan, Zak? Betul? Maka juga akan mengalami, akan ada yang dipantulkan, dan akan ada yang Biasa. dibiaskan. Paham? Ini juga ketemu lagi nih, Zak. Lapisan antara minyak dan udara ya. Maka akan ada yang dipantulkan. Akan ada yang dipantulkan. Kayak gini. Dan akan ada yang dibiaskan. Akan terus ya sepanjang lintasan itu. Tapi untuk TPB cukup segini aja. Karena kan minimal yang namanya interferensi kan minimal 2 gelombang kan. Betul. Hmm. Nah, mata Reza itu ada di mana sih?
di udara kan? Di Ya udara. nggak? Iya betul. Jadi mata Reza itu di udara. Artinya apa? Mata Reza itu hanya bisa mengamati cahaya yang ada di udara, yaitu cahaya 1 dan cahaya Dua. 2. Paham? Paham. Reza ingat nggak? Yang menentukan dia beda fasanya interferensi konstruktif atau destruktif itu adalah beda fasa, betul? Betul. Beda fasa itu kan disebabkan oleh banyak penyebab, Reza, betul? Yang pertama, beda fasa waktu. Ini apa? Disebabkan kalau gelombangnya dipancarkan tidak bersamaan, betul? Iya. Lihat. Ini kan gelombang 1 sama 2 itu kan sebenarnya berasal dari cahaya datang yang sama ya, nah? Betul nggak? Berarti dia dipancarkannya bersamaan kan? Betul? Ya. Betul nggak? Ya. Berarti dia tidak punya beda fasa waktu, betul nggak? 0. Terus ada apa lagi? Ada yang namanya beda fasa awal. Beda fasa awal itu apa? Beda fasa karena perbedaan sumber. Lihat, cahaya 1 sama cahaya 2 itu berasal dari satu sumber kan? Betul? Berarti tidak ada beda fasa awalnya. Betul? Betul. Sekarang, beda fasa medium. Itu dikarenakan apa, Zak? Melewati 2 medium berbeda, betul? Iya. Ingat nggak catatan kemarin? Yang mengalami beda fasa medium siapa? Hanya gelombang pantul. Betul? Ya. Betul nggak? Apa, Kak? Coba lihat catatan kemarin. Catatan kemarin. Ya. Yang mengalami beda fasa medium hanya gelombang pantul. Betul nggak? Iya, betul. Untuk gelombang bias, pantul. fasa gelombang bias selalu sama dengan fasa gelombang datang. Lihat, Zak. Kalau saya misalkan gelombang datangnya seperti ini bentuknya. Oke? Iya. Makasih ya. Oke, Zak? Oke. Misalkan gelombang datangnya seperti itu ya. Maka gelombang 1, Zak, yang warna coklat, itu kan gelombang pantul kan, ya? Betul nggak, Zak? Betul ya? Betul? Zak? Halo, Reza. Zak? Zak? Lah. Halo, Reza. Maaf, Kak. Gelombang 1 itu gelombang pantul kan, Zak? Yang warna coklat, ya nggak? Iya, gelombang 1 gelombang pantul. Dari mana ke mana, Zak? Dari udara ke minyak, betul? Dari udara ke minyak. Lihatnya gelombang datangnya ya. Iya. Dari udara 1, minyak 1,45. Dari renggang ke rapat. Coba lihat. Dari renggang ke rapat dibalik ya. Pi kan? Betul? Dari Ini lihat. Ini kan gelombang pantul. Gelombang pantulnya lihat gelombang datangnya dari mana? Dari udara mau ke minyak kan? Dari udara ke minyak. Udara itu indeks biasa 1. Minyak 1,45. Dari renggang ke rapat kan? Betul? Iya, betul. Renggang ke rapat dibilang apa? Dibalikin fasanya kan? Betul? Iya. Maka gambar dari gelombang pantul yang ini akan seperti ini. Paham? Oke. Paham? Paham. Yang orange dah. Pantul bias dah. Yang orange. Bias. Bias sifatnya apa? Selalu sama dengan fasa gelombang datangnya. Berarti bias sama. Gambarnya kayak gini. Paham? Paham. Oke, gini ya, betul? Ya. Oke, kalau yang coklat dah. Mantul. Coklat ini dah. Ini pantul kan? Dari Mantul. mana mau ke mana? Dari minyak cahaya, mau ke dari minyak ke udara. Air. Oh betul. iya. Dari air ke air. Lihatnya gelombang datangnya. Ya. Dari minyak mau ke air kan? Ya. Minyak itu 1,45. Air 1,33, betul? Dari rapat ke renggang, betul? Ya. Rapat ke renggang dibilang apa? Tidak dibalikan. Berarti gelombangnya seperti ini, Zah. Paham? Oke. Ngerti? Terus, gelombang 2 yang warna orange, pantul bias, Zah?
Mantul. Hei, Bias. Oh iya, ding. pantul itu berarti dia kembali ke medium awal. Kalau bias itu diteruskan. Bias kan? Bias. Bias sifatnya apa? Selalu sama dengan Selalu fasa sama gelombang dengan, datangnya. iya, Paham? berarti sama. Ya. Nah, Oke. sekarang lihat dah. Yang disebut sebagai beda fasa medium Hah? itu adalah perbedaan antara ini dan ini. Berapa dah bedanya dah? Berapa dah bedanya dah? Dah. 1,45. Berapa? Berapa za bedanya za antara yang gini? Ini kan dia gini nih. Yang satu kan gini, ya enggak? Ya, Satu lagi gini kan? Yang hitam tuh gini kan? Ini bedanya berapa derajat za? Berapa za? Lah ini kan bedanya pi za. Kita kan pernah iya. tahu kan Oh gambar iya, ding. gelombang kan kayak gini ya za, ya nggak sih? Iya. Ini kan nol, ini kan pi, ini kan 2 pi, 2 pi, iya. kan 3 pi. Nah sekarang gelombang kedua mulainya gini. Berarti kan dia sama aja kayak mulai dari pi kan? Ya nggak? Iya. Berarti bedanya berapa? 2 pi. Bedanya berapa? Pi. N. Pi. Berarti Iya. beda fasa medium di soal ini Iya. bedanya V. Apakah selalu beda fasa medium itu V? Ya tidak, tergantung soalnya nanti gimana. Paham? Paham. Sekarang Za, beda fase lintasan. Rumusnya apa? 2V 2 pi per lambda per lambda. dikali delta X. Betul? Betul. Lihat Za, kita kan melihat itu si gelombang 1 sama gelombang 2 kan? Betul? Iya. Lihat, gelombang 1 itu lintasannya kayak gini Za. Yang warna ungu. Paham? Oke. Paham. Sedangkan gelombang 2 itu lintasannya kayak gini. Ngerti Za? Mm-mm. Ngerti? Mm-mm. Lebih panjang lintasan dari yang satu apa yang dua Za? Yang 2. Dua. Kalau saya gambar ulang ya, kan gambar gini. Yang satu itu kalau dia langsung gini kan gambarnya. Betul Za? Ya. Oke. Sedangkan yang dua itu gambarnya gini. Dari udara. Betul? Ya. Oke. Berarti dua lebih panjang ya. Betul? Mm-mm. Betul. Berarti delta X-nya ya itu adalah X2 dikurangin X1. Betul? Iya. Mana Ya, paham. perbedaan panjangnya Za? Perbedaan panjangnya adalah ini. Ya nggak sih? Betul nggak? Iya. Iya, benar. Oke, ini delta X-nya. Saya lupa ini tebal lapisan minyaknya misalkan D ya. Nah, jadi sebenarnya Za, Oke. delta X-nya itu bentuknya kayak segitiga kan? Heeh. Gini sama gini kan? Mm. Ya nggak? Heeh. Tapi Za, untuk TPB selalu dibuat mudah. Yaitu apa? Untuk TPB selalu diasumsikan sinar datang tetanya sangat kecil. Tetanya sangat kecil. Atau dengan kata lain, sinar datang hampir tegak lurus dengan permukaan. Paham? Ya. Kalau hampir tegak lurus, maka yang semula bentuknya seperti ini, Za, bisa didekati menjadi bentuk seperti ini. Kalau hampir tegak lurus. Paham? Dengan Ya, tegak kata lain, lurus. delta X-nya dapat didekati menjadi 2D. Karena kan satu lapis itu D kan? Paham? Iya. Paham, paham. Oke. Sehingga Oke. beda fasa lintasannya menjadi Oke. 2V per lambda dikali 2D. Sama aja Oke. 4VD dibagi
lambda. Betul. Lambda. Ya. Lambdanya lambda di mana ini? Lambda di lapisan ini kan, yaitu di lapisan minyaknya. Betul. Mm. Masalahnya adalah Reza itu ngamatinnya di medium mana matanya? Di udara. Di udara. Sedangkan rumusnya itu lambdanya lambda di minyak. Loh, nggak sinkron dong. Gimana caranya supaya sinkron? Ya, kita harus ubah lambda minyak menjadi lambda udara. Lambda minyak menjadi Mengubah udara. lambda minyak Jadi menjadi lambda udara. Gimana ngubahnya? Menggunakan hukum Snellius. Lambda 1 dikali N1 sama dengan lambda 2 dikali N2. Oke. Ini hukum Snellius namanya. Oke. Lambda udara dikali N udara, berarti lambda minyak dikali N minyak. Karena kita tahu N udara itu nilainya 1, maka lambda minyak itu adalah lambda udara dibagi N minyak. Paham nggak? Ya. Maka kita bisa ubah sehingga beda fasa lintasannya menjadi 4VD dibagi lambda udara dikali N lapisan minyak. Ngerti tidak? Ya. Berarti kalau saya totalkan, saya hitung beda fasa totalnya. Beda fasa total adalah beda fasa gabungan kan? Beda fasa akibat waktu ditambah beda fasa akibat fasa awal ditambah beda fasa medium ditambah beda fasa akibat lintasan. Sehingga di soal ini beda fasanya kan ini tadi 0 ya. 0 tambah 0 tambah V tambah 4VD dibagi lambda udara dikali N minyak. Sehingga kita punya beda fasanya di soal ini adalah V ditambah 4VD dibagi lambda udara dikali N lapisan minyak. Betul nggak? Nah, kan Reza udah tahu nih rumus beda fasanya apa. Terus udah Reza tinggal masukin. Tinggal mintanya apa. Nah, taruh. Bentar ya. Nah, Reza maunya apa ini? Reza mau melihat fenomena ada cahaya pantulan warna-warni atau enggak? Oke, bentar. Bentar ya. Oke. Nah, misalkan Reza mau melihat adanya pantulan. Kalau mau melihat ada pantulan cahaya, cahaya warna-warni kan ya? Itu namanya Reza maunya interferensi maksimum, betul? Nah, tadi kan kita tahu syaratnya apa kalau interferensi maksimum kemarin? Syaratnya beda fasanya harus kelipatan dari 0. Ya nggak sih? 2V, betul? 4V, 6V, dan seterusnya kan? Kalau maksimum itu dimulai dari terang pusat, TP. Ini terang 1, terang kedua, terang ketiga. Berarti polanya apa? 2MV, benar? Dengan M dari 0, 1, 2, 3. Paham? Paham nggak? Iya, Pak. Kita masukin ke rumus beda fasanya. Sehingga
kita akan punya 2MV sama dengan V ditambah 4V dikali D-nya D konstruktif. Ya, betul? Ya. Kita bisa coret P-nya ya. P, P, Ya. P. Jadi angka 1, jangan lupa. Pindah ruas. 2M min 1 dikali lambda udara dibagi 4N lapisan minyak. Jadinya D konstruktif. Jadi inilah ketebalan dari lapisan minyak supaya menghasilkan pantulan cahaya. M dari berapa, Za? Boleh nggak M-nya 0, Za? Boleh. Nggak boleh. Kalau M-nya 0 minus dong, Za. Ya nggak sih? Oh iya. Emang awalnya boleh dari 0. Tapi ketika kita lihat dari rumus D, kok D minus mana ada dari 1. Paham nggak? Oh. Okay. Atau, saya nggak mau justru. Saya justru nggak mau ada pantulan cahaya. Nggak mau ada warna-warni, Za. Berarti itu artinya yang diminta soal adalah tidak ada pantulan cahaya. Atau soalnya minta interferensi yang minimum. Oke. Ini kita tahu ya. Kalau kita kan cuma menggabungkan 2 buah sinar kan. 2 buah sinar akan bernilai minimum kalau beda fasanya berapa kemarin? 2 buah sinar itu sama aja kayak 2 celah. Ketika beda fasanya plus minus V, plus minus 3V, betul? Plus minus 5V, plus minus 7V, ya kan ya? Kalau 2 celah kan, karena 2 buah sinar. Nah, gelap itu nggak ada yang namanya gelap pusat. Gelap selalu dimulai dari 1. Gelap 1, gelap 2, gelap 3, gelap 4. Berarti polanya apa? 1, 1, 2, 3, 3, 4. 2M min 1 V. Betul? Dengan M dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Paham nggak? Oke. Paham nggak? N. Paham? Kalau di sini N ya? Paham? Ya, Masukin kembali ke rumus beda fasanya. Jadi kita punya apa? 2M min 1 V sama dengan V ditambah 4V D, D-nya D destruktif, dibagi lambda udara dikali N lapisan minyak. Oke? minyak. Kita coret lagi P-nya boleh? P, Boleh. P. Jadi angka 1, pindah ruas jadinya 2M min 2, betul? Dikali Iya, betul. lambda udara dibagi 4N lapisan minyak sama dengan ketebalan destruktif. M-nya dari berapa, Zak? Boleh nggak M-nya 1, Zak? 1. Loh, kalau M-nya 1, D-nya 0 lah. Berarti kagak ada lapisannya, Zak. Lah kagak boleh dari 1 di soal ini. Harus dari 2, 3, 4. Paham, Zak? Oke. Kan kita coba lihat soalnya ya, Zak. Soalnya dari LTM 5. LTM yang kemarin tuh KBF. Nggak tahu nih ada soalnya? Ada soal Coba kirim. interferensi, tapi Coba kirim. suruh kayak buat grafik gitu. Lo udah bisa, udah bisa ajarin kan? Udah. Coba kirim. Ada soalnya nggak? Ada. Coba kirim. Kita bahas juga. Saya tapi mau bahas yang nomor LTM 5 dulu. Kalau di dalam 5 ada yang interferensi pada lapisan tipisnya. Coba kirim dah ya. Iya. Oke, bentar, saya mau bahas LTM 5. Mana LTM 5 nah.
Saya ada KLTM 5. Oh ada. Iya. Ada. Coba kirim, Oke. kirim juga deh LTM 5 yang masih bersih. Oke. Oke. Soalnya ini kan yang isi buat aja, saya nggak bisa. Nggak bisa. Buka Edonex ya Kak bentar. Yo. Nah ini. Coba mana ada dah? Udah Kak. Oke, coba kita lihat ya. Ya sama soal itu juga dah. Soal apa? Soal apa kemarin tadi bilang? Quiz. Soal KBF apa? quiz. KBF. Semuanya Kak. Emang ada berapa KBF? Yang kemarin aja Kak. Iya, yang terakhir aja. Yang katanya ada Ah, interferensi apa? udah Kak. Lagi dikirim. Dah. Bentar ya. Mau saya dulu ya nih. Bentar. Nomor berapa? Banyak. Bentar ya. Kita lihat dulu. Kita apakah itu intervensi doang, apa intervensi digabung sama difraksi? Soalnya beda kalau ada intervensi difraksi. Oke, Zak, kita coba lihat dulu ini Zak ya. Yang Nomor 8 modul interferensi tutorial. diffraksi Kak. Nah, coba lihat. Ya, nanti kita belum. Kalau interdiff kita belum. Karena interdiff itu kan oke, nomor 1, 2, 3, 4, 7. 5, 6. Mana, nomor 8 mana gak? 6. Oh, Ada Kak? 8 sini. 6, 7, 8-nya mana? Cuman cuman 7. Enggak ada. 8 mana, Zak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-nya mana? Jadi nanti Ada deh. Kak. Coba cek dulu, belum masukin. Nah, nomor yang interferensi itu adalah Nah, itu 8. nomor Itu ada Kak. mana? Nomor 8. Itu 9, 10. Mana sih? Nggak ada, Zak. Ada. Coba kirimin lagi, Zak. 8, 9, 10. Nggak Ada ada. Kak. Di Ini di saya nggak layar ada. saya ada. Di saya nggak ada. Kirim dulu. Kirim lagi. Dah. Nah, apa sih? Kok ini yang bikinnya malah modul sih? KBF. Iya, KBF KBF nomor. cuma KBF cuma 7. Oh iya, maksudnya Heeh. nomor 7. Iya, Oke. cuma 7. Nah, kalau modul saya udah bisa dapat.
Nah, Niza, yang termasuk interferensi lapisan tipis itu adalah nomor 5, Za. Oke, kita baca dulu ya. Oke. Nah, caranya kayak tadi, Reza harus bikin dulu rumusnya. Oke. Udah dibaca, Za? Udah. Oke. Nomor 5. Sebuah lembaran tipis mika digunakan untuk menutupi celah. Oh, nggak ada yang interface. Oh, nggak ada yang celah ganda ini, mah, Ding. Beda. Tar. Beda. Ternyata nggak ada, Ding, kayaknya. Bentar. Celah tunggal, Kak. Oh, berarti nggak masuk, Za. Bukan. Interferensi pada lapisan tipis berarti nggak masuk, Za. Nggak masuk. Sorry. Oke. Nah, kita coba bayangin dulu deh. Nah, kita coba yang KBF ya. KBF tapi nomor 7, tapi 7 itu ada difraksinya. Mm-mm. Nah, baca dulu ya. Dua celah yang cukup lebar. Iya. Nah, berarti kita harus belajar difraksinya dulu, Za. Oke? Nah, Za, difraksi itu apa sih, Za? Tahu nggak difraksi itu apa? Difraksi secara bahasa itu adalah penyebaran berkas gelombang. Penyebaran berkas gelombang. Berkas cahaya. Jadi, cahaya itu disebarkan. Nah, jujur, Za, kalau saya menurunkan rumus untuk difraksi, saya turunin, jujur rumusnya susah, Za, nuruninnya. Maka, saya tidak akan menurunkan terlalu detail tentang difraksi, tapi saya akan mengajarkan cara menjawab soal difraksi. Maka saya akan kasih dalam bentuk poin-poin pentingnya saja ya. Oke. Poin-poin penting di difraksi. Oke. Poin penting pertama. Pada kasus difraksi, dia itu hanya ada pola gelap. Kalau interferensi, dia ada pola terang sama pola gelap. Ya nggak sih? Betul. Iya. Kenapa disebut pola, tahu nggak? Disebut pola karena memiliki intensitas yang berulang dan posisinya berulang. Ya kasih. Nah, di Iya. difraksi hanya ada pola gelap. Jadi difraksi itu yang berulang hanya gelapnya. Kenapa terangnya? Ada nggak terangnya? Terangnya ada, tapi tidak berpola. Kenapa tidak berpola? Karena intensitasnya tidak berulang. Nah, karena difraksi hanya ada pola gelap, yang perlu diingat oleh Reza itu adalah rumus untuk pola gelap difraksi. Jadi hafal aja. Apa rumusnya? W sin theta sama dengan M lambda. Itu adalah rumus pola gelap difraksi. W itu apa sih, Kak? W itu adalah lebar celah. M-nya karena di gelap tuh nggak ada gelap pusat, Za. Gelap Iya. ada gelap 1, gelap Dari 1, gelap 2, gelap 3, dan oh ya lupa. Ada yang kurang, Za. Poin penting pertama itu ada yang paling penting banget. Yang ke-0. Za, tahu nggak kapan Reza tahu di soal itu hanya ada interferensi, kapan ada difraksinya juga?
Tahu nggak? Cara membedakan ini tuh soalnya interferensi aja atau ada interferensi dan ada difraksinya. Tahu? Nah, Tahu. jadi difraksi diperhitungkan ketika lebar celah atau W, lebar celah atau W diketahui di soal. Dengan kata lain, lebar celah tidak diabaikan. Lebar celah tidak diabaikan. Paham? Paham. Ketika soal tidak memberitahu lebar celah atau ada informasi dia bilang lebar celah sangat kecil, berarti kita hanya melibatkan interferensi. Ngerti tidak? Tapi ketika lebar celah cukup besar, kita melibatkan interferensi dan difraksi. Paham? Kalau difraksinya aja gimana, Kak? Oke, sabar. Oh ya, Rumus oke. kedua. Yang kedua adalah rumus intensitasnya. Rumus intensitas. Yang pertama, kalau jumlah celah sama dengan 1. Za, kalau satu celah ada interferensi nggak, Za? Satu celah ada interferensinya nggak, Za? Satu celah. Nggak Iya, ada. ada nggak, Za? Dua. Iya, dan kalau satu celah Nggak ada. Dua. kagak ada. Satu celah itu dia hanya terjadi difraksi. Paham? Oh, oke. Maka rumus intensitasnya adalah intensitas difraksi. Fraksi. Rumusnya apa? Ima. I0 dikali, saya lupa ini. Bentar ya, saya cek dulu. Sin kuadrat. Rumus apa? Apa dah? Ini beda kan ya, Kak? Sama interferensi rumusnya. Beda. Oke, bentar ya, saya cek dulu. Saya selalu lupa ingat. Bentar dah. Bentar. Saya lupa banget, saya cek dulu ya, bentar. Lihat dari PWiki aja. Jadi kalau dia cuma satu celah, itu yang terjadi hanya difraksi, dah. Nah, maka rumus intensitasnya adalah intensitas difraksi. Bentar. Oh, ini difraksi. Berarti I0 dikali sin. Oh, sama. Pi W Beda. sin theta dibagi lambda. Ini diterima aja ya, Zak. Soal nulisnya rada ribet. Oke. Pi W sin theta dibagi lambda dikuadratin. Oke, paham? Paham. Oke, sekarang Kasus khusus. apabila jumlah celahnya lebih dari 1, Zak. 2 celah, 3 celah, 4 celah, dan W-nya, tadi W itu apa? Lebar celah ya? Lebar celah. W-nya diketahui. Oke. Berarti kalau kalau N-nya lebih dari 1 dan lebar celah diketahui, maka apa yang terjadi? Ini berarti terjadi interferensi plus difraksi. Paham nggak? Paham. Karena lebar celahnya lebih diketahui dan jumlah celah lebih dari
1. Betul? Ya. Oke, bentar ya, Zak. Saya mau transfer dulu bentar. Bentar, Zak. Kemarin tuh interferensi aja, Kak. Intervensi doang. Coba ingat nggak? Kemarin saya sama sekali nggak pernah membicarakan tentang lebar celah, ya nggak, Zak? Iya, nggak pernah. Lah iya, karena kemarin itu lebar celah diabaikan, Zak. Nah, sekarang ketika kita berbicara lebar celah, maka terjadi difraksi. Paham? Nah, kalau Paham. jumlah celahnya lebih dari 1, berarti terjadi interferensi dan difraksi kalau ada lebar celahnya. Paham nggak? Paham. Oke. Nah, rumusnya jadinya apa? Jadinya dia I interdiff. Interferensi difraksi. Oke. Bentar ya, Zak. Jadi I-nya jadinya I interdiff, bukan I inter, bukan I difraksi aja, tapi I interdiff. Nah, apa rumusnya I interdiff? Rumusnya adalah I inter dikalikan faktor difraksinya, Za. Sin PW sin theta dibagi lambda dibagi Iw, PW sin sin theta dibagi lambda dikuadratin. Oke, Paham? paham. Interdifraksi. Oke, ini Ingat nggak rumus I Inter interdiff apa? IMAX. Lihat coba di catatan kemarin. Ada kan? Ada. Apakah Rumus inter I inter apa? Ada di ada catatan kemarin. Coba IMAX apa? sin kuadrat, Nah, betul. sin kuadrat I 2 kali max dalam kurung sin sin kuadrat. kuadrat. Bentar. Si Saya, cek, N-nya saya juga lupa ini, Dak. Saya si cek dulu ya. si celah. Bentar. Sabar, Dak. Saya buka dulu catatan. Saya juga lupa soalnya. Karena ini kalau diturunin bakalan panjang. Jadi, supaya kita tidak repot, maka kita langsung masukin aja. Nanti kita tahu cara makainya. Oke. Masih rumus interdiff. I interdiff. Oh, internya ini ya. Sin kuadrat. N Nah, celah. N dikali beda fasa, betul? Betul. Per 2 dibagi N 2 kuadrat kuadrat. Oh iya, dikali sin sin kuadrat. kuadrat beda Beda fasa per fasa 2 per gitu ya. 2. Ya, Nah, ini sebagai I inter, maka ditambahin sama difraksinya. Paham? oke. Sampai sini ngerti, Za? Ngerti. Oke. Nah, itu poin kedua ya, Za ya. Poin ketiga. Oke. Apabila terjadi, Kakak mau nanya, Kak. yo, Kak, berarti kalau misalnya ditanyain I inter I inter sama oh iya yang berarti dua-duanya dijumlah ya dikali. Oke. iya. Udah Nah, nanti, Kak. udah ngerti. Apabila terjadi interferensi dan difraksi. Artinya apa? Jumlah celah lebih dari 1 dan W-nya diketahui ya, Zaya. Iya. W itu lebar celah. Nah, kalau sampai itu terjadi, Za, maka saran saya adalah ini. Buat terlebih dahulu pola gelap difraksinya. Oke? Pola gelap. Jadi kalau ada inter sama div, Reza kerjain dulu difraksi. Karena Oke. difraksi tidak ada pola terang, yang ada hanya pola gelapnya aja. Betul? Betul. Dari Nah, satu. setelah jadi pola gelap difraksi, baru
buat pola interferensi di dalam pola difraksi. Oke, jadi kalau ada terjadi inter plus div, maka Reza buat dulu difraksinya. Setelah difraksinya selesai, baru buat interferensi di dalam difraksinya. Kita ambil contoh, Reza. Kita ambil contoh yang 2 celah aja, Reza ya. Oke. Contoh. Jumlah celahnya sama dengan 2, oke? Ya. W-nya dikasih tahu. Misalkan W-nya itu adalah 1/3D. Berarti ini apa? Jumlah celah lebih dari 1 dan W diketahui, berarti apa? Terjadi interferensi plus difraksi. Betul gak? Betul? Ya, Kak. Nah, kalau terjadi inter dan div, langkah pertama adalah Reza buat dulu yang namanya pola gelap difraksi. Jadi apa rumusnya? W sin theta sama dengan M lambda. Betul? Betul, Zak? Betul, Kak. Nah, Zak, lupa. Selalu biasakan ubah W dalam bentuk D. Oke? Selalu biasakan ubah W dalam bentuk D. Supaya mudah. Ngerti, Zak? Misalkan D-nya ya. D-nya itu 10 mikro. W-nya 2 mikro. Berarti W-nya 1/5D. Ngerti, Zak? Apa gimana, Kak? Misalkan contoh, D-nya 10 mikro. Oke. W-nya 2 mikro. Oh ya. Maka W-nya 1/5D kan? Iya, betul. Jadi jangan pakai angka. Biasakan ubah W dalam bentuk D. Paham? Paham. M dari berapa? Dari 1, 2, 3. Gitu ya. Berarti kita dapatnya apa? Sin theta-nya berarti adalah M lambda per W. Betul? Betul. Karena W-nya 1/3D, jadinya 3 M lambda per D. Betul? Per D. Ya. Nah, kalau sudah, bikin pola gelapnya. Bisa. Bikin pola gelapnya. Oke. Nah, kayak kemarin. Sumbu Y-nya itu adalah intensitas. Sumbu X-nya. Nah, kalau sumbu X-nya, kalau dia inter sama div digabung, biasanya sumbu X-nya itu sin theta. Paling gampangnya. Oke? Nah, ini berapa celah, Za? 2 celah ya, Za ya? Betul? 2 celah. 2 celah itu IMAX-nya 4I0 kan? Betul? 4I0, betul. Ditikin. Paling tingginya cuma 4. Oke. I0. Paham? Coba masukin gelap pertama berarti M-nya 1 kan, Za? Betul? 1. Masukin M-nya 1. Jadi 3 lambda per D, betul? Ya. Oke. Oh iya. Di kanan. Benar nggak? Betul? Ya. 3 lambda per D. Itu adalah gelap pertama. Betul? Kalau masukin gelap kedua, M-nya 2 kan? 6 lambda per D, betul? Ya. 4, 5, 6. Paham nggak? Dan seterusnya. Ngerti nggak, Zak? 3, 5 bukannya, Kak? Apa? 5 bukannya. Loh, kan M-nya 2, Zak. Kan M-nya dari 1, 2, 3. Berarti kan gelap pertama M-nya 1 kan? 3. Oh iya, Ding. 4 di mana? Iya. Gelap kedua M-nya 2 kan? Iya. Paham? Paham. Oke. Begitupun di ruas yang negatifnya. 1, 2, 3. Min 3 lambda per D. Ini gelap pertamanya, Zak. 4,
5, 6. Min 6 lambda per D. Paham nggak? Iya. Oke. Maka gambar grafiknya akan seperti ini. Ini turun. Za, tengah-tengah antara 4 dan 6 berapa, Za? 4 sama Tengah-tengah 6. antara 3 dan 6 berapa? 45. 4,5 kan? Di sini berarti ya. Heeh. Nah, ini akan terang, 4,5. Za. Akan ada naiknya. Paham nggak? Nah, tadi bakal gini, Za. Paham? Jadi kecil aja, Kak. Soalnya Iya. Jadi difraksi. emang difraksi itu nggak punya pola. Difraksi itu emang nggak punya pola terang, Za. Cuma punya pola Tapi gelap. tapi bukan berarti dia nggak punya terang. Dia punya terang. Tapi terangnya tidak akan kembali ke terang semula. Paham? Oke, paham. Ngerti tidak? Ngerti. Nah, nanti kita akan cari tahu, Za. Ini tingginya berapa? Ngerti? Anggap aja tingginya I dulu aja ya. Oke? Oke. Nah, ini disebutnya adalah pola difraksinya. Ngerti tak? Oke, ngerti. Oke. Ini namanya terang pertama difraksi. Oke. Terang pertama difraksi pasti lebih kecil daripada terang pusat. Kan TP kan? Iya. Tadi kalau ada terang kedua, terang keduanya pasti lebih kecil daripada terang pertamanya. Ngerti tidak? Jadi dia makin lama makin kecil, Zak, terangnya. Ngerti? Ya. Oke. Setelah itu apa, Zak? Buat pola interferensi di dalam pola difraksi. Ingat nggak? Kita udah pernah bikin pola interferensi dua celah kan? Lihat dari gambar. Pernah. Oke. Lihat gambarnya kemarin. Kapan aja dia maksimum? Ketika beda fase sin tetanya lambda per D kan? Lambda per D. Lambda per D nih. Iya nggak? Ini 2 lambda per D, betul? Betul. Berarti ini harusnya maksimum. Harusnya tingginya ini kan setinggi 4 I0 ya, Zak? Bener nggak? Iya, betul. Tapi gara-gara ada difraksi, tingginya tidak akan pernah bisa melebihi difraksinya. Ngerti, Zak? Paham? Karena pengaruh difraksi jauh lebih kuat dibandingkan pengaruh interferensi. Sehingga si interferensi itu ngalah. Dia nggak akan pernah bisa melebihi si difraksinya. Ngerti, Zak? Paham? Oke. Terus, kapan dia gelap, Zak? Gelapnya itu di titik kita lihat 3 pi. Gelapnya tuh di lambda per 2D ya nggak sih? 3 lambda di sini berarti kan? Iya, 3 lambda per Gelap. D. Di sini gelap kita. Ini juga gelap, betul? Ini juga gelap, betul? Ini juga gelap, betul? Di sini masih gelap kan? Itu gimana, Kak? Interferensi gelap apa? Kan kita udah buat interferensi dua celah kemarin, Za. Kan kalau kita gambar interferensi dua celah gimana? Pertama-tama tentuin di mana maksimumnya, Tentuin sudah max-nya. 4 Terus terangnya di mana aja, sudah. Terus gelapnya di mana aja, ada kan? Ada. Terus maksimum sekundernya ada nggak kalau dua celah? Nggak ada ya? Nggak ada. Langsung gambarin aja. Nah, jadi di dalamnya si siapa? Si difraksi itu kita menggambarkan pola interferensinya. Paham nggak? Makanya kita gambarin dulu si difraksinya dulu karena sebagai patokan kita menggambar interferensi. Ada gambar ini di kelas dah? Ada. Ada. Jadi dia lebih ribet karena harus menggambarkan difraksinya dulu, baru menggambarkan interferensi di dalamnya. Ngerti nggak, ada? Ngerti. Oke.
Jadi yang dalam ini disebutnya adalah pola interferensi. Nah, setelah jadi, Za, si pola difraksinya dihapus kalau yang benar. Kayak gitu Dihapus. harusnya. Ngerti, Za? Kenapa dihapus, Kak? Paham? Lah kan sebenarnya yang bisa kita amati kan difraksinya, interferensinya. Difraksinya nggak kita amati. Paham? Oh iya, terang iya. Tapi kalau Reza nggak hapus pun nggak akan salah, nggak akan disalahin. Ngerti, Za? Tapi Kan ribet. beberapa soal ada yang menghapus pola difraksinya. Paham? Paham. Oke. Nah, sekarang apa aja yang biasa dicari di difraksi? Lihat, Za. Ini kan gelap pertama difraksi kan? Betul. Betul. Dari gelap pertama difraksi sampai gelap pertama difraksi yang sebelah kanan, itu disebutnya sebagai difraksi utama atau difraksi pusat. Paham? Paham. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di interferensi dan difraksi. Yang pertama, dia sering minta yang namanya ini, Za. Berapa lebar dari difraksi utama? Lihat, Za. Lebarnya. Kalau dari sini, dari 0 ke gelap pertama, itu kan disebutnya Y1 ya. Benar nggak? YG1 ya. Y gelap 1 kan. Berarti dengan kata lain yang disebut sebagai lebar difraksi utama itu adalah 2 kali Y gelap 1. Paham nggak? Iya. Nah, sekarang bagaimana cara nyari Y gelap 1-nya, Za? Ya, kita gunakan pola gelap difraksi. Tadi pola gelap difraksi gimana? W sin theta sama dengan M lambda. Betul? Iya. Nah, tetanya kita anggap kecil. Kalau tetanya kecil, sin theta dapat didekati dengan tan theta. Tan theta itu adalah Y per L. Kalau di gambar yang kemarin. Karena ini gelap, maka dapatnya W dikali Y gelap dibagi L. Paham? Nah, ya udah. Berarti Y gelap itu rumusnya M dikali lambda L dibagi W. Betul? Betul. Kita kan maunya gelap pertama kan. M-nya 1. Di soal ini dari W-nya berapa? 1/3D. Betul? Maka Y gelap satunya sama adalah lambda L per 1/3D. Sama aja 3 lambda L per D. Paham? Paham? Iya. Oke, berarti kita bisa tahu yang namanya lebar dari difraksi utamanya, yaitu 2 kali Y gelap 1. Jadi berapa? 6 lambda L per D. Paham nggak? D. Iya. Yaitu pertanyaan pertama yang sering muncul adalah berapa lebar difraksi utama. Pertanyaan kedua yang sering muncul. Ini, Za. Terang interferensi yang hilang akibat difraksi. Maksudnya gini, harusnya itu titik itu tuh terang. Tapi gara-gara ada difraksi jadinya gelap. Itu namanya terang yang hilang akibat difraksi. Nah, ada 2 cara, Za, buat mengetahui terang yang hilang akibat difraksi. Cara pertama itu adalah
dengan lihat dari gambarnya. Lihat dari gambar. Kalau Reza punya gambarnya. Lihat gak? Kalau Reza punya gambar, lihat ya. Lihat yang pola interferensi. Ini kan terang pertama ya, Za. Betul gak, Za? Betul. Betul. Ini terang kedua ya, Za. Betul. Ini harusnya terang ketiga kan, Za? Betul? Oh iya, gara-gara. Tapi hilang kan? Ya enggak? Iya. Ini terang keempat. Ini terang kelima. Ini harus terang keenam. Ya enggak, Za? Iya. Tapi hilang kan? Berarti kalau dari gambar gampang. Terang interferensi yang hilang. Interferensi yang hilang. Dari gambar ya. Terang ketiga. Terang keenam. Terang ke-9. Dan seterusnya. Kalau Reza punya gambarnya. Lah masalahnya emang Reza pasti akan dikasih gambar tadi. Lah ini kan gambarnya kan karena kita udah buat ya, Daya. Betul nggak, Daya? Iya. Betul. Lah kalau kita belum buat gimana? Tiba-tiba suruh minta terang yang hilang, terang ke berapa? Nah, yang kedua, kita menggunakan rumus. Oke. Nah, menggunakan rumus ada dua. Jadi terang yang hilang. Terang interferensi yang hilang sebenarnya adalah tinggal menggunakan ini aja, Za. D dibagi W. D dibagi W-nya berapa? Tapi harus apa ya namanya ya? Bilangan positifnya apa ya? Bilangan bulatnya. Bilangan bulat. Contoh, Za. Tadi kan di soal ini apa? W-nya itu sepertiga D. Bener nggak, D? Bener nggak, Za? Maka kalau kita gunakan konsep terang yang hilang adalah D dibagi sepertiga D kan. Iya. Jadi 3, ya nggak sih? Berarti setiap kelipatan 3 dia akan hilang. Berarti terang yang hilang adalah terang kelipatan 3. Paham? Paham. Nah, gimana kalau kasusnya W-nya itu nggak bulat, Za? Misal, contoh. W-nya itu adalah 2/3D. Berarti kan terang yang hilang itu adalah D dibagi 2/3D. Betul? Sama aja 3/2. Betul? Iya. Emang ada terang ke 1,5? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kita lipat kita kayak 2. 6/2. Ada ini? Ada. Nah, terus 9/2. Terus 12/2 dan seterusnya. Yang ini nggak ada karena nggak ada yang namanya terang ke 3/2. Paham? Oke. Ngerti tidak? Iya. Jadi kalau misalkan D dibagi W-nya itu bilangan bulat, maka terang yang hilang adalah terang kelipatan dari D per W yang bilangan bulat. Tapi kalau D per W-nya nanti bilangannya nggak bulat, cari kelipatan bilangan tersebut sampai bulat. Ngerti? Sampai bulat. Oke. Iya, kan 6/2 kan 3 kan? Kan 1,5 kan? Ya nggak? Iya. 1,5. Mm. Jadi dicari kelipatannya terus sampai dia bulat. Ngerti, Za? Ngerti. Oke. Itu yang kedua, Za. Terang yang hilang. Yang ketiga.
Yang ketiga, dia suka minta ini, Za. Jumlah terang interferensi yang ada di dalam difraksi utama. Jumlah terang interferensi yang ada di dalam difraksi utama. Oke? Oke. Nah, sama, ini bisa pakai dua cara, Za. Cara pertama adalah kalau dari informasi gambar. Kalau Reza punya gambarnya. Lihat, Za. Anggaplah Reza punya gambar ini. Oke? Kan ini juga, coba kita hitung terangnya ada berapa, Za? 1, ini kan terang kan? 2. Bentar. Assalamualaikum, Pak Haji. Ya. Oh, saya di tengah-tengah, Pak. Rumahnya tengah-tengah. Betul? Yang cuma 1. Nah, oke. Saya ke sana. Oke. Yo, mari, Pak. Ya, oke, mari. Bentar ya, Dak. Saya keluar dulu bentar. Oke. Kayaknya harus dulu deh. Takutnya ada teknik. Oh, gitu. Ya, aku berdua. Kalau direbus, kalau kayak buat kita, kan bisa menjadi Oke, kamu siap. Kamu udah kan? Ya. emang harus dulu ya, ya kita lebih Iya. oh betul. Baik. Ini udah bikin. Ya. Iya. Juga toh. Ada yang bikin. Ya. Oh, dah. Pak, yuk. Oke, dah lanjut lagi ya, dah. Nah, udah lihat, dah. Coba dihitung ada berapa terangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Benar nggak, dah? Iya. Berarti kalau ada gambarnya kan gambar. Gampang kan? Berarti jumlah terang interferensi yang ada di dalam difraksi utama ada 5. Betul, Zaya? Betul? Iya, betul. Masalahnya adalah kan nggak setiap kasus dikasih gambarnya ya, Zaya? Betul? Iya. Kalau tanpa gambar gimana? Kalau tanpa gambar berarti kita bisa pakai ini, Zaya. Jumlah terang interferensi yang ada di dalam difraksi utama. Kita bagi jadi 2 kasus, dah. Oke. Kasus apa D per W itu bilangan bulat. Oke? Ya. Kalau D per W dikali 2 dikurang 1. Coba aja buktiin. D per W-nya 3. Ya enggak? Iya.
3 kali 2. Nah, Iya. yang kedua, apabila D per W-nya itu bukan bilangan bulat. Misalkan D per W-nya 3/2, 3/4, paham? Paham. Kalau bukan bilangan bulat, Reza hitung dulu yang namanya D per W, namanya D per W floor. Tahu floor enggak? Kalau di kemarin di apa? Di apa sih namanya? Pemrograman floor itu apa? Dibuatkan ke bawah. Paham? Mm-mm. Dibulatkan ke bawah. Selalu ke bawah ya. Iya, satu angka ke bawah. Paham? Paham. Misalkan D per W-nya 2,3. Maka jumlahnya itu adalah 2 dikali D per W floor ditambah 1. Paham nggak? Paham. Jadi kalau D per W-nya itu bilangan bulat, D per W min 1. Tapi kalau D per W-nya bukan, maka kita cari D per W floor-nya atau D per W yang dibuatkan ke bawah. Maka jumlah terang interface yang hilang adalah 2 D per W floor tambah 1. Paham nggak? Paham. Oke, kita coba lihat soalnya deh. Soalnya, nah ini aja deh. Niza, nomor 8. Za, baca dulu Za. Baca dulu. Kebercoban interferensi. Tentukan jarak antar celah dan terang ke satu bukan terang pusat dari interferensi yang dinyalakan dalam. Udah dibaca? Udah. Oke. Kita lihat, kita punya apa aja. Dia udah bilang interferensi difraksi ya. Iya. Dia punya lambda. Lambdanya 600 nanometer. 10 pangkat min 9, betul? Dibikin Jarak celah ke layar adalah L 1 meter. Pola distribusi intensitas yang terbentuk pada layar itu pada gambar. Lihat, Za. Ini tuh sebenarnya kayak gini, Za, gambar aslinya, Za. Ya nggak? Betul nggak? Jadi si pola difraksinya dihilangin. Ngerti tak? Paham? Okay. Paham. Tadi saya bilang kadang dia dihilangin. Oke. Nah, lihat Za. Lihat. Berarti kan ini terang pertama ya? Terang ya nggak sih, pertama. Iya. Ini terang kedua ya, Za? Betul. Iya. Ini terang ketiga ya, Za? Iya. Betul. Ini harusnya terang keempat kan, Za? Iya, tapi hilang. Nggak sih? Bener nggak? Karena difraksi. Jadi kita tahu apa? Terang interferensi. Terang interferensi yang hilang adalah terang keempat. Betul? Ini artinya D per W-nya sama dengan 4. Ngerti? Oke. Berapa celah yang digunakan? Coba lihat, Za. Ini ada nggak? Ini gambarnya yang warna hijau tuh gambar interferensi berapa celah, Za? 2. Ya udah, yang amat gampang. N sama dengan 2. Betul? Karena kalau 3 celah harusnya ada yang maksimum sekundernya ya, Za ya? Bener nggak, Za? Iya. Oke. Yang B. Jarak antar celah dan lebar celah. D sama W-nya. Lihat, Za.
Yang paling gampang kita tahu apa? Terang kedua interferensi, betul? Terjadi saat Y-nya sama dengan 1 cm, betul nggak? Iya. Masih ingat nggak, Za? Rumus pola terang interferensi. Ingat? Interferensi yang D dua. sin theta sama dengan M lambda. Betul. Kalau tetanya kita anggap kecil, jadinya apa? D Y terang dibagi L sama dengan M lambda. Betul. Masukin M-nya sama dengan 2 karena terang kedua. Berarti D Y terang 2 dibagi L sama dengan 2 lambda. Dapat dong D-nya. Iya nggak sih? 2 lambda dikali L dibagi YT2. Betul? M-nya 2, Kak. Boleh. Kan ini terang kedua. Ya, terang kedua 1 senti kan? Berarti Ya 1. M Loh, terang kedua kok M-nya 1, ya 2 lah. 2. Oh iya. Kan kalau terang ini kan terang pusat namanya, T0 kan? Ya nggak? Paham? Paham nggak? Oke. Oke. Masukin Za. Berarti apa? D sama dengan 2. 600. Lambdanya masukin. 10 600. min 9. 10 pangkat min 9. L-nya Kali masukin 1. Za. 1. 0,01. Y terangnya masukin. 1 apa? Senti. Paham? Maka dapatnya berapa? 2 kali 600 berarti 1200 ya. Iya. Kali 10 pangkat min 7 meter. Atau kalau kita gampangkan jadi 1,2 10 pangkat min 4 meter. Betul tak? Kalau D-nya udah tahu dong W-nya. Karena D per W itu kan 4 di soal ini kan ya. Berarti W-nya adalah 1/4 D, betul? Berarti berapa? 0,3 kali 10 pangkat min 4 meter. Paham nggak? Ngerti? Paham? Iya, Pak. Oke. Terus pertanyaan C. Tentukanlah intensitas terang pertama. Nah ini bukan terang, berarti ini tingginya berapa, Zak? Dalam bentuk I0 gitu ya. I0 itu IMAX tadi kan ya. Oke. Karena terjadi interdiff, maka kita gunakan rumus I interdiff, Zak. I interdiff. Tadi rumusnya apa? I interdiff. Kita masukin ya, Zak. Mana rumus I interdiff? Nah ini. Paham nggak, Zak? Paham kan? Paham. Oke. Itu kayaknya itu ya. Enggak, oke. Kita masukin enggak? Oke. Nah, kan IMAX-nya jadi I0 ya, Zak ya. Ini berapa celah, Zak? N-nya berapa, Zak? 2. 2, gitu ya? N-nya 2. Terus berapa Y-nya? 0,5 ya, betul? Iya. Y-nya 0,5, betul? Sentimeter, betul? Betul. Terus apalagi yang kita punya udah ya? Itu doang ya? Oke, udah masukin, Zak. Sin Nah, kuadrat. kayak ubah jadi gini boleh nggak, Zak? Bentar. Kan ini IMAX jadi I0 ya? I0 sin kuadrat 4 2 itu beda fase ya. Karena N-nya 2 kan? Iya. Dibagi 2 kuadrat, betul? Sin beda fasa dibagi 2. Betul nggak? Betul? Masukin nggak? Sin. Tadi berapa W-nya? 1/4 D ya? 1/4. Berarti sama aja Pi D per 4. Sin-nya saya ganti boleh nggak, Iza? Jadi Y per L. Boleh?
Boleh. Oke. Dibagi. Ini 2 kuadrat. Tadi ini 4. ada kuadratnya nggak? Ada. Bentar. Saya lupa. Oh, ada kuadratnya, Za. Heeh. Ini ada kuadratnya harusnya. Ini ada kuadratnya harusnya ya. Oke. Jadi emang harus dihafal ini rumusnya, Za. Pi, W-nya ganti ya. D per 4 dikali Y per L. Betul? Betul. Y per L lambdanya mana ya nggak sih? Iya. Ya nggak? Betul? Nah, kuadrat. Za, ingat nggak Za? Beda fasa itu apa? Oh, boleh. Saya sederhana gini boleh nggak? I0 dibagi 4. Betul? Hah? Kan 2 per 2 Oh, pangkat 2 4 kan? 2 ya. Jadi gini boleh nggak sih, Za? Coret. Sabar, coret dari mana? Iya. Saya sederhana dulu. 2 Sabar. sin beda fasa. Gini Za, boleh? Boleh. Berarti sin Pi D Y per 4L lambda lambda ya. dibagi Pi Pi D Y per 4L lambda. Gitu lambda. ya? Ya, betul. Oke, saya sudah ingat nggak, Za? Rumus ini. Sin 2 alfa sama dengan 2 2 sin sin alfa alfa. cos alfa. Betul? Betul. Oke. Maka kita punya I0 dibagi 4 dalam kurung 2. Bentar, 2 sin beda fasa per 2 cos beda fasa per 2. Bentar, kok jadi gini? Bentar. Tar ya. Tar. Kok jadi gini? Bentar. Saya ada salah. Saya cek dulu. Jadi gini, salah ini harusnya. Bentar. Oh, ada duanya, Za, di depannya, Za. 2 bagi, oh udah. Oke. Bentar. Oh, ini kuadrat, Za. Sorry. Ini kuadrat. Ada kuadratnya. Berarti, ini kita ubah dulu deh. Ini kita ubah. Jadi gini, Za. Jadi gini ya. Sin beda fasa dibagi sin beda fasa per 2 kuadrat. Betul ya? Oke. Nah, ini sin beda fasa per 2 kuadrat. Nah, ini kan ya? Coret. Jadi ini berapa? Jadinya ini I0 dikali cos kuadrat beda fasa per 2 dikali ini ya. Dikali ya sin Duplikat. Oke. Nah, sekarang kita masukin informasi-informasinya. Kita copy, masukin sini. Paste. Nah, kan ingat kan, Za? Kalau di interferensi, beda fasanya apa, Za? Ingat? 2V per lambda dikali D sin theta. Betul? Iya. Atau, kalau tetanya kita anggap kecil, jadinya 2V per lambda dikali D
Y per L. Betul? Mm. Jadi kita punya apa? I0 dikali cos kuadrat. Masukin. Jadi tinggal Pi D per lambda L. Oh, cos interpretasi. Pi berarti Pi DY. Betul ya, dah? Iya. Oke. Sin Pi, kok D dia M ya? Dia W. Oh ya, Pi DY juga sama ya. Pi DY per 4 lambda L dibagi Pi DY per 4 lambda 4 L. lambda. Gitu ya, dah ya? Iya. Ya udah, cari dulu aja, dah. Pi dikali D dikali Y dibagi lambda L itu berapa? Pi, tadi D-nya berapa? D-nya tadi 1,2 ya? 1,2. 1,2, 10 pangkat min 4. Y-nya 1 cm ya? 0,5 ya? 0,5 kali Iya, 10 pangkat 0,5. min 2 dibagi lambdanya tadi berapa? 600 ya? Iya, 600 nano 10 pangkat min 9. L-nya tadi 1 ya? 1 1 ya layar. L-nya ya? Nah. Oke, layar 1. Kalau kita pakai kalkulator, kita akan punya 1,2 kali 10 pangkat min 4 dikali 0,5 kali 10 pangkat min 2 dibagi 600 kali 10 pangkat min 9. Oh, dapatnya pi, dah. Pi. Berarti kita akan punya adalah I0 dikali cos kuadrat pi, betul? Dikali sin 1/4 pi, betul? Dibagi 1/4 pi dikuadratin. Jangan lupa pi dalam bentuk radian ya. Oh iya. Oke. Pakai kalkulator enggak? Nah, kita punya I-nya menjadi, ubah dulu kalkulator ke radian. Sebenarnya gampang sih. Cos ini kan 1 kan? Ya enggak? Sin 1/4 pi sama aja berapa? 180 bagi 4. Sin 45 setengah akar 2 kan ya? Dibagi 1/4 pi kuadrat. Bersama dengan I0 dikali 2 akar 2, betul? Dibagi pi, betul ya? Betul. Maka dapatlah berapa itu? 4, 8. 8 dibagi pi kuadrat I0. Paham nggak? Jadi tinggal masukin aja nilai-nilai yang seharusnya di soal ini berapa. Paham nggak? Paham. Oke, udah. Ini materi kita. Berarti kita materinya tinggal review soal-soal ya, ya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Kak. Oke, nanti saya kirim catatannya ya lewat WA ya. Iya. Bye, Reda. Masih, Kak.